Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Silvi. Di video hari ini kita akan membahas mengenai soal P3K kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Kompetensi ini ada di setiap tes P3K, baik untuk P3K guru, P3K nakes maupun P3K teknis. Waktu ujian semakin dekat ya teman-teman. Nanti kalian akan dihadapkan pada 145 soal dengan rincian 90 soal untuk kompetensi teknis, 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Untuk mendapatkan nilai yang tinggi tentunya harus banyak berlatih teman-teman. Walaupun nanti kelulusan tetap berdasarkan prioritas, tetapi jika kalian bersaing dengan prioritas yang sama, itu yang diterima yang memiliki nilai tes tertinggi. Untuk rekomendasi modul dan soal latihan bisa cek pada tag video ini atau cek di deskripsi video ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Kita ke soal yang pertama ya teman-teman, kerjakan dulu lalu simak penjelasannya. Oke, langsung saja kita bahas. Hari ini Anda ditugaskan untuk mereview sebuah film baru Indonesia. Film tersebut bertema horor. Sudah 10 tahun lamanya Anda tidak menonton film horor sendiri karena trauma pada film horor yang menurut Anda paling menakutkan. Anda belum memiliki keberanian untuk mereview film horor yang diminta. Tindakan yang tepat adalah A. Meminta waktu untuk mempersiapkan mental agar hasil review yang saya berikan maksimal dan profesional. B. Meminta bertukar tugas dengan rekan lain yang mendapat tema romantik. C. Menonton film tersebut dengan ditemani orang lain yang tidak takut. D. Menonton film tersebut sendiri sebab saya bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan pekerjaan. Walau saya tidak menonton secara keseluruhan bagiannya menegangkan. Mana nih jawaban dari A, B, C, D? Ini jenis soal manajerial menguji soal integritas ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa nanti saat mengerjakan soal P3K saat ujian itu tidak ada ya teman-teman. Ini manajerial integritas, sosial kultural, orientasi pada hasil atau yang sebagainya itu tidak ada ya. Kita harus bisa menganalisis sendiri soal ini masuk di mana begitu ya teman-teman. Jadi dibutuhkan banyak latihan. Oke, untuk soal yang pertama ini mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, D. Kalau A meminta waktu untuk mempersiapkan mental, ini meminta waktu sampai kapan ya? Ini menggantung sekali. Jadi langsung saja opsi yang A kita eliminasi ya teman-teman. Kita lihat di opsi yang B. Meminta bertukar tugas dengan rekan lain yang mendapat tema romantik. Bertukar tugas. Kalah dengan rasa takut artinya ya teman-teman. Tidak profesional juga dalam pekerja karena ini tugas yang harus dilakukan. Malah kita meminta untuk bertukar tugas. Opsi jawaban yang B juga kita eliminasi ya teman-teman. Kita lihat di opsi jawaban yang C. Menonton film tersebut dengan ditemani orang lain yang tidak takut. Ini solutif. Karena kita takut, jadi kita harus cari teman nih agar rasa takut tersebut bisa dikalahkan. Kita keep ya jawaban yang C, kita lihat jawaban yang D. Menonton film tersebut sendiri sebab saya bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan pekerjaan. Walau saya tidak menonton secara keseluruhan bagian yang menegangkan. Di dalam soal sini sudah dijelaskan bahwa Anda belum memiliki keberanian. Kenapa di sini menontonnya sendiri? Sudah jelas tidak masuk ya, kita eliminasi dan jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama ini adalah yang C karena ini solutif sekali ya, merupakan solusi dari permasalahan kalian yang trauma pada film horor yang paling menakutkan.
dan belum memiliki keberanian untuk menontonnya. Jadi jawabannya tepat untuk soal yang pertama adalah yang C. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut ke soal nomor 2, teman-teman kerjakan dulu ya. Oke, kita bahas. Kamu sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, akan tetapi salah satu rekan kerjamu memberikan teguran disebabkan hasil kerjamu yang dianggap kurang tepat. Maka tindakan yang tepat adalah soal nomor 2 ini soal jenis manajerial, yaitu masuk pada orientasi pada hasil atau pengambilan keputusan. Nah, teman-teman harus bisa menganalisis soal ini masuk ke mana nih. Dibutuhkan banyak latihan ya teman-teman untuk bisa menganalisis soal-soal tersebut, karena nanti saat ujian teman-teman tidak ada tuh yang namanya ini masuk soal manajerial orientasi pada hasil, manajerial pengambilan keputusan, ataupun mengenai integritas dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menganalisis sendiri ya teman-teman. Oke, untuk yang soal nomor 2 ini jawabannya apa nih? A, B, C, D. A, memintanya untuk memperbaiki hasil kerja saya. B, mendengarkan masukannya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. C, meminta atasan untuk memberi keputusan yang benar. D, menjelaskan cara kerja saya padanya agar ia mengerti dan menyetujui hasil kerja saya. Kalau yang jawaban A, memintanya untuk memperbaiki hasil kerja saya, udah dikasih tahu, malah kita menyuruh untuk memperbaikinya juga. Ini kurang bertanggung jawab atau biasa yang disebut dengan ngelunjak ya teman-teman. Untuk opsi jawaban yang A langsung saja kita eliminasi. Kita lihat di opsi jawaban yang B. Mendengarkan masukannya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Oke, bagus sekali ini jawabannya. Kita keep ya yang B. Kita lihat dulu yang C. Meminta atasan untuk memberi keputusan yang benar. Kenapa harus atasan? Sementara ini masalahnya antara Anda dan teman Anda. Masa apa-apa setiap ada yang ngasih tahu satu teman langsung lapor ke atasan, ada yang ngasih tahu lagi lapor lagi. Nah, ini kurang tepat ya opsi jawaban yang C ini. Kita eliminasi yang C, kita lihat yang D. Menjelaskan cara kerja saya padanya agar ia mengerti dan menyetujui hasil kerja saya. Oke, baik. Karena di soal sudah dijelaskan bahwa hasil kerja Anda kurang tepat. Jadi kenapa kita harus menjelaskan cara kerja saya padanya? Kalau dia sudah memberikan evaluasinya terhadap kita. Jadi yang D ini juga kurang tepat ya teman-teman. Untuk jawaban yang tepat soal nomor 2 ini adalah yang B. Mendengarkan masukannya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi setiap masukan dari orang lain itu tidak harus kita terima 100% ya teman-teman. Kita harus saring dulu, kita harus memfilter dulu. Kalau masukannya memang benar, baik untuk diri kita, kita lakukan perbaikan. Tetapi kalau masukannya dirasa kurang baik, kita bisa mengabaikannya. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah yang B, mendengarkan masukannya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Oke, lanjut soal nomor 3. Teman-teman kerjakan dulu pause videonya. Oke, kita bahas. Anda membaca berita terkait bahayanya mengkonsumsi buah A. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh badan resmi yang menemukan kandungan zat kimia berbahaya pada 24 dari 25 sampel, zat kimia tersebut bisa menjadi racun bagi tubuh manusia. Anda pernah mengkonsumsi buah A beberapa bulan lalu. Apa yang Anda lakukan? A. Menghentikan konsumsi buah A. B. Menyebarkan berita tersebut agar masyarakat waspada. C. Mengingatkan orang-orang terdekat untuk berhenti mengkonsumsi buah A.
D. Meminta para pedagang untuk menutup tokonya agar aman untuk masyarakat. Nah, soal-soal semacam nomor 3 ini masuk dalam soal sosial kultural ya teman-teman, masuk di kemampuan berhubungan sosial atau sikap empati. Nah, di sini ada kata kunci berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh badan resmi. Berarti berita ini, berita terkait bahaya mengkonsumsi buah ini betul-betul berita yang valid ya, karena berdasarkan penelitian dan dilakukan oleh badan resmi juga. Dan hasilnya ditemukan adanya zat kimia berbahaya pada 24 dari 25 sampel yang bisa menjadi racun bagi tubuh manusia. Jawaban yang A, menghentikan konsumsi buah A. Jelas ya, kita kalau sudah tahu akan bahaya buah tersebut, kita harus berhenti untuk mengkonsumsi buah tersebut. Kita keep jawaban yang A, kita lihat jawaban yang B, menyebarkan berita tersebut agar masyarakat waspada. Oke, betul juga ya. Karena kalau kita tidak untuk diri sendiri beritanya, kita harus berbagi informasi kepada orang lain juga. Kita keep yang B, kita lihat yang C. Mengingatkan orang-orang terdekat untuk berhenti mengkonsumsi buah A. Hanya orang-orang terdekat saja nih. Jangkauannya lebih sedikit ya. Yang tepat adalah yang B ini, menyebarkan berita tersebut agar masyarakat waspada. Masa kita sudah menyebarkan berita tersebut ke masyarakat, kita belum mengingatkan orang-orang terdekat? Ini jangkauannya lebih luas yang B ya teman-teman. Untuk yang C ini kita eliminasi ya, karena jangkauannya sudah jelas lebih sedikit dibanding opsi jawaban yang B. Kita lihat di opsi jawaban yang D, meminta para pedagang untuk menutup tokonya. Ini bukan solusi ya, karena pedagang juga pastinya mau mencari rezeki ya. Masa kita harus menyuruh menutup tokonya? Kita eliminasi yang D. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya, menyebarkan berita tersebut agar masyarakat waspada. Kita lihat apabila jawaban A dan C ini jangkauannya lebih sedikit. Kalau yang B ini jangkauannya lebih luas. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B. Bisa diterima ya teman-teman? Lanjut ke soal nomor 4. Teman-teman pause dulu videonya, kerjakan dulu ya. Oke, kita bahas. Anda adalah seorang pekerja keras. Anda kerja pada siang dan malam hari. Suatu hari Anda mendapatkan edukasi terkait pentingnya tidur cukup di malam hari untuk kesehatan di masa tua. Berdasarkan penelitian, seseorang seharusnya menjaga kualitas tidur 6-7 jam pada malam hari. Anda bekerja hingga pukul 21 waktu setempat. Anda merasa tidak memenuhi tidur cukup setiap malam sebab pulang kerja tidak langsung tidur, melainkan melakukan aktivitas tambahan seperti baca berita dan bersih-bersih. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Berhenti kerja malam sebab sudah beraktivitas di siang hari. B. Meminta keringanan pada atasan sebab kesehatan di masa tua penting disiapkan sejak dini. C. Mengurangi aktivitas tambahan sepulang kerja agar bisa tidur cukup. D. Mencari berita lain yang menolak pendapat ini. Kita cari dulu ya masalahnya pada soal nomor 4 ini. Ini ketemu ya. Anda tidak cukup tidur karena harus bekerja hingga pukul 21. Dan sepulang kerja juga tidak langsung tidur, melainkan melakukan aktivitas tambahan seperti baca berita dan bersih-bersih. Nah, masalahnya di sini ya teman-teman. Kalau kita lihat di opsi jawaban yang A, berhenti kerja malam sebab sudah beraktivitas di siang hari. Oke, kita keep jawaban yang A. Kita lihat di jawaban yang B. Meminta keringanan pada atasan sebab kesehatan di masa tua penting disiapkan sejak dini.
Ini mana yang A atau yang B nih? Bagus yang mana? Kalau kita langsung minta berhenti, itu keloyalan terhadap atasan dipertanyakan ya teman-teman. Jadi lebih baik jawaban yang B, masih bekerja ya, dan meminta keringanan pada atasan karena hal tersebut. Kemudian opsi jawaban yang C, mengurangi aktivitas tambahan sepulang kerja agar bisa tidur cukup. Nah, ini solusi nih. Untuk yang C, kita sudah pulang sampai larut malam dan kita masih harus melakukan aktivitas tambahan seperti baca berita dan bersih-bersih. Aktivitas yang seperti ini sebaiknya kita hilangkan. Kita bisa lakukan untuk aktivitas tidur ya, istirahat yang cukup. Untuk aktivitas baca berita itu bisa kita lakukan saat hari libur saja. Kemudian bersih-bersih kita mungkin bisa menyewa jasa dari orang lain. Ini solusi ya. Dari jawaban yang B, kemudian jawaban yang C, ini lebih baik jawaban yang C ya teman-teman. Kita keep jawaban yang C. Kita lihat di jawaban yang D, mencari berita lain yang menolak pendapat ini. Nah, berita ini sudah dijelaskan berdasarkan penelitian ya teman-teman. Jadi sudah tidak perlu mencari berita lain lagi. Karena kita harus menjalankan, bukan malah mencari berita-berita lain lagi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang C ya teman-teman, mengurangi aktivitas tambahan sepulang kerja agar bisa tidur cukup. Untuk soal nomor 4 ini masuk dalam kategori soal wawancara. Bisa diterima ya teman-teman, bisa dipahami. Lanjut ke soal nomor 5, teman-teman pause dulu videonya, kerjakan dulu ya. Oke, kita bahas. Anda didaftarkan untuk mengikuti kegiatan study tour oleh instansi. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas pegawai. Kegiatan tersebut akan diadakan mulai besok selama 3 hari berturut-turut. Akan tetapi tugas Anda masih menumpuk dan harus diselesaikan paling lambat hari ini. Anda tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan perlengkapan kegiatan besok. Tindakan yang tepat adalah A. Meminta anggota keluarga lain untuk membantu menyiapkan kegiatan besok. B. Melakukan semua persiapan sendiri meski lembur dan terlambat tidur. C. Meminta atasan untuk memaklumi keterlambatan saya. D. Membeli semua perlengkapan di tempat kegiatan saya. Mana nih? A, B, C, D yang tepat. Di sini teman-teman masalahnya adalah besok harus study tour, sementara sekarang masih harus menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini agar besok bisa berangkat dengan tenang. Nah, kalau meminta anggota keluarga lain untuk membantu menyiapkan kegiatan besok ini bisa jadi solusi ya teman-teman. Kita keep dulu opsi jawaban yang A ini. Kita lihat di opsi jawaban yang B. Melakukan semua persiapan sendiri meski lembur dan terlambat tidur. Nah, kita memaksakan diri kita sendiri tanpa ada solusi nih dari pihak keluarga atau pihak anggota lain untuk membantu persiapan kita. Sementara kita besok study tournya itu juga dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kualitas pegawai. Kalau kita bekerja lembur, dikhawatirkan keesokan harinya kita kurang fit kondisinya. Jadi untuk jawaban yang B ini kita eliminasi ya teman-teman. Kita lihat di opsi jawaban yang C, meminta atasan untuk memaklumi keterlambatan saya. Nah, ini bukan seorang yang profesional ya. Memaklumi keterlambatan saya kepada atasan, meminta atasan, ini kita eliminasi. Lalu kita lihat di opsi jawaban yang D, membeli semua perlengkapan di tempat kegiatan saja. Justru ini nanti akan boros ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 ini
Jawaban yang tepat adalah yang A, meminta anggota keluarga lain untuk membantu menyiapkan kegiatan besok. Oke teman-teman, 5 soal saja untuk hari ini mengenai manajerial, sosial kultural, dan soal wawancara. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.